sebelum kita memasuki acara selanjutnya doa makan, ya sedikit ya Bu ya. Siap? Ya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ingin memberikan pesan untuk kita semuanya. Bu, kita semuanya ingin masuk surga? Ingin masuk surga? Apakah surga menginginkan kita masuk ke dalamnya? Wallahu a'lam. Nah, ada di dalam hadis dijelaskan Bu, wanita-wanita yang dirindukan surga. Dijelaskan di dalam hadis ada itu ciri-ciri wanita-wanita yang dirindukan surga. Nah, sekarang kembali kepada diri kita. Apakah kita merindukan surga gitu? Kalau surga aja itu merindukan para wanita-wanita yang diinginkan untuk masuk di dalamnya. Nah, sekarang para wanita-wanita yang di dunia ini, khususnya para wanita muslimah, rindu nggak kepada surga? Salah satunya bukti rindu kepada surga itu adalah sebelum masuk surga hakiki, yaitu surga Al-Firdaus, rajin hadir di majelis taklim, karena ini adalah taman surga. Ini adalah taman surga. Insya Allah semakin kita rajin dan istiqomah di dalam bermajelis, mudah-mudahan ini menjadi wasilah Bu. Apa sih wasilah tuh? Menjadi perantara, menjadi jalan. Allah mudahkan kita jalan menuju surga. Kenapa? Karena Rasulullah juga bersabda, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Nah, jadi kalau jannah itu Ibu tahu kan? Ini kan udah mengindonesia apa arti jannah? Surga kan? Jadi man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa dia menempuh suatu jalan, dia keluar rumah memang niat untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan baginya. Bagi siapa? Insya Allah bagi kita. Kemana? Jalan menuju surga. Maksudnya apa Bu? Setiap kita istiqomah bermajlis ilmu, kita dapat, kita mendengar. Yang penting ibu-ibu hadir itu 4D aja. Apa itu 4D? Datang, duduk, dengar, diam. Insya Allah dengan istiqomah bermajlis, maka Allah akan gerakkan. Bukankah mata kita ini adalah amanah dari Allah? Telinga kita, mulut kita, lisan kita, tangan dan kaki ini semuanya akan diminta pertanggungan jawab kelak di hadapan Allah. Yakin Bu? Yakin. Maka apapun semua titipan ini harus kita jaga, harus kita arahkan, memang kita tempatkan di tempat yang sebenarnya. Insya Allah kalau ibu istiqomah, apa sih maksudnya kalau kita menuntut ilmu Allah mudahkan jalan ke surga? Allah akan selalu menuntun kita Bu. Allah akan terus kasih kita jalan untuk mudah kita ke surga. Kalau ada kebaikan, kalau ada sesuatu yang mengandung pahala, itu Allah mudahkan. Gerakkan hati kita, badan kita, langkah kita, pikiran kita, itu insya Allah nanti Allah kasih jalan aja. Tapi kalau kita malas menuntut ilmu, malas pergi ke majelis taklim, maka nanti semakin sulit, susah kita mau menuju jalan ke surga. Karena kitanya saja tidak mau membuka jalan tersebut. Dan Allah juga berfirman Bu di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, gak akan mengubah Bu. Nasib kita nih gak akan berubah sampai kitanya mau merubah dulu. Mindset kita, pola hidup kita, mau bahagia, mau pintar, kitanya harus cari dulu jalan itu. Maka Allah akan mudahkan. Maka Allah gak akan mengubah kalau kita gak mau cari jalan itu. Maka Allah perintahnya apa Bu? Di dunia ini kan beribadah, rezeki nggak usah dicari, Allah sudah kasih, Allah sudah tetapkan. Ada rezeki yang nggak perlu dicari, itu datang. Tapi ada rezeki yang memang harus diusahakan. Jadi kita walaupun nggak bekerja, ibaratnya rezeki itu pasti Allah sudah tetapkan Bu.
Itu memang sudah ditetapkan Allah. Dari mulai kita ditakdirkan untuk hidup, mulai dari ajal kita, rezeki kita, jodoh kita, itu nggak boleh cari, kita ada. Sesusah pun apapun kita bilang nggak makan, tetap hidup. Air nggak jalan udah masuk 3 hari, tetap mandi, tetap cantik, tetap wangi kan? Ada aja caranya Bu. Meskipun dengan Ibu beli apa namanya tuh, pergi ke sumur tuh, nimba air, angkat air, itu Allah masih kasih jalan Bu. Ya kan? Sampai nggak ada air pun masih bisa kok, masih bisa bertayamum kan gitu. Allah masih kasih kita jalan. Yang penting kita jangan lupakan Allah. Itu maksudnya, itu awal ya. Tapi apa sih ciri-ciri perempuan yang dirindukan surga? Saya agak cepat mungkin supaya waktu kita juga pas sebelum asar udah selesai. Bu, Rasulullah mengatakan, Bu, surga itu kan ada banyak pintu. Surga itu ada berapa tingkatan Bu? Ada 7. Neraka ada berapa tingkatan? Ada 7 juga, ya. Surga, nah kita lihat neraka dulu. Neraka pun ada juga Bu, yang orang-orang yang dirindukan neraka. Belum masuk neraka aja sudah neraka tuh rindu kali sama orang-orang itu. Itu ada juga, tapi ini bukan pembahasan kita. Ya, di surga itu, di neraka itu juga ada orang yang di pintu neraka, ada yang di dalam neraka, ada yang di kerak neraka. Di surga pun begitu. Nah, sekarang siapa? Para wanita yang dirindukan surga. Yang pertama Rasulullah mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha wa qila laha dukhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Cobalah Bu, syi'ti ya, bukan siti ya, syi'ti. Dikatakan Bu, kalau engkau, kita jaga 4 ini, wakilalah hadakulil jannah, silahkanlah engkau masuk ke surga. Disuruh Bu, min ayyi abwabil jannah syi'ti, terserah engkau mau lewat pintu surga mana saja. Kalau kita bisa menjaga 4 ini, dipersilahkan masuk ke surga tuh dari pintu mana saja. Di surga itu Bu ada pintu-pintu. Nanti pintu itu ada nama kita, dan pintu itu akan memanggil kita. Lalu pernah ditanya, ya Rasulullah, pintu surga mana yang nama orang itu memanggil semua? Maksudnya siapa yang akan dipanggil semua pintu itu memanggil nama? Satu orang saja Bu, yaitu khalifah yang pertama, sahabat Rasulullah yang paling dekat. Siapa Bu? Abu Bakar As-Siddiq. Itu semua pintu surga yang memanggil nama Abu Bakar As-Siddiq. Nah kita nih, jangankan dipanggil, masuk aja kita belum tahu mau masuk ke dalam surga. Tapi sebelum kita masuk, kita masih di dunia nih sekarang posisinya, tapi surga itu sudah rindu sama kita. Kalau orang rindu rasanya ingin gimana Bu? Kalau rindu pengen jumpa, mau dekat-dekat ketemu, ya kan? Disayang, disebut-sebut, namanya juga rindu. Siapa yang dirindukan surga? Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan itu menjaga sholat 5 waktunya tidak tinggal. Oke, itu yang pertama, kunci poin pertama Bu. Pertama adalah sholat. Ibu mau kaya kayak manapun, mau banyak sedekah pun, kasih ke masjid, kasih bantu panti asuhan, bantu orang susah, banyak sedekah itu baik nggak Bu? Baik. Membantu orang itu baik, baik. Pergi ke pengajian Ibu bolak-balik tiap bulan pun, bahkan tiap minggu pun baik. Tapi Ibu tidak sholat, belum bisa Bu. Itu kunci masuk surga yang pertama, yang dijaga sholatnya dulu. Sebaik apapun kita, sebanyak apapun sedekah kita, tapi kita nggak sholat, itu adalah kunci pertama. Surga itu adalah yang pertama adalah sholatnya dulu. Bisa dipahami Bu ya? Nah, itu dulu. Jadi mau apapun kebaikan kita, amal ibadah yang lain pun kita, tapi kalau sholat tidak kita kerjakan, macam mana Bu? Mau masuk surga itu surganya Allah. Surga itu tunduk kepada perintah Allah.
Jadi yang pertama, kalau mau masuk surga kita harus pegang kuncinya. Kuncinya apa, Bu? Apa, Bu, kuncinya? Salat dulu. Dan itu bukti juga orang-orang atau para wanita yang dirindukan surga. Yang pertama salat, yang kedua apa? Wasamat syahroha, yang berpuasa di bulan Ramadan. Bu, kita kurang lebih 3 bulan lagi, mungkin tak sampai hitungan, ya kurang lebih lah. Ramadan akan tiba, Bu. Ramadan akan tiba. Kalau kita sudah masuk Februari nanti, suasana Ramadan, kita udah bulan arwah, bulan Syaban, sibuk kita doa arwah di mana-mana. Kembali lagi datang menyambut kita. Masya Allah, 1 kali kita membaca Al-Quran pahalanya berlipat ganda, sedekah kita berlipat ganda. Pokoknya bulan keberkahan, bulannya amal dan ibadah. Banyak sedekah Ibu, puasa juga Ibu. Tapi tadi kunci pertama yaitu sholat dulu. Yang kedua, sudah sholatnya dijaga, 5 waktu Ibu tidak tinggal. 5 waktu dalam kondisi apapun. Ingat Bu ya, sholat dalam kondisi apapun, bagaimanapun gak boleh ditinggal. Ingat itu Bu. Dan ya kita tuh jangan sombong lah, jangan sombong. Di dunia ini kita sebagai hamba Allah, ciptaan Allah, mudah bagi Allah Bu mau mengambil kita. Sebagaimana awalnya kita tidak ada, lalu Allah membuat kita ada dan menjadikan kita tidak ada lagi, itu mudah. Selama kita tidak pernah sujud di hadapan Allah, itu adalah bukti kita ini sombong. Walaupun kita bilang, iya aku tak sombong, aku tak sombong. Walaupun kita bilang gitu tak sombong, itu kan lisan Ibu, lisan kita. Allah kan butuh pembuktian. Bukankah cinta itu tidak hanya diucapkan, betul nggak Bu? Itu aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu, kan nggak butuh itu aja, tapi harus dibuktikan. Bukankah apa itu iman? Al-imanu, iman itu adalah tasdikun bil qalbi, wa takrirun bil lisan, wa amalun bil arkan. Bukti iman kita kepada Allah itu dibuktikan pertama Bu apa? Kita meyakini dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, kita ucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan dibuktikan dengan perbuatan lewat anggota tubuh. Anggota tubuh apa? Sholat. Dibuktikan, gak ada orang sholat itu diam. Itu dia ngapain? Lagi sholat tuh. Kok dia diam aja? Kalau dia diam aja, berarti dia nggak lagi sholat, dia lagi zikir. Beda. Zikir itu mengingat, menyebut nama Allah. Sholat itu harus dikerjakan, ya, dikerjakan, yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tak bisa dia berdiri, Ibu duduk. Tahu sholat dengan duduk Bu? Tahu nggak? Perlu kita praktekkan nggak? Tidak kan? Semuanya udah paham? Mau teh paham sholat dengan duduk? Macam mana muka terangak-angak? Matanya merem, mulutnya terangak-angak. Gimana mau paham? Masuk kuping kanan, bahkan jangan karena keluar kuping kiri, masuk kuping kanan aja tak masuk. Macam mana nak keluar? Makanya tak paham-paham. Jangankan belajar sholat duduk, sholat berdiri pun. Nah, ketawa tak perlu banyak ketawa, ya, harus diamalkan. Ingat, hidup ini hanya sementara. Walaupun Ibu bilang, tapi umur aku udah 60, 50, perjalanan kita di akhirat itu panjang tuh, dan sangat mengerikan, menyakitkan, mensengsarakan. Sholat itulah bukti bahwa kita butuh Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah, dan bukti kita sayang sama diri kita itu adalah kita mengerjakan sholat tuh. Saat kita mau coba badan kita, pipi kita yang merah-merah, mata kita yang lentik-lentik ini dilalap sama api neraka, dibakar kita, disiksa kita, coba dimasukkan besi panas dari mulut kita, tembus lagi ke tengkuk kita, berulang kali, itu siksa Bu. Ibu baca di Al-Quran. Memang itu harus Bu. Ibu paham kali isi Al-Quran, baca itu siksaan yang berat Bu. Bahkan yang siksaan paling ringan itu siapa Bu? Siksaan yang paling ringan adalah pamannya Nabi Muhammad. Siapa pamannya Nabi Muhammad? Abu Thalib.
Kenapa dapat sisaan yang paling ringan? Abu Thalib itu nggak masuk ke dalam neraka. Dia hanya di depan pintu neraka. Kenapa? Hanya karena dia sayang cinta kepada Nabi Muhammad. Itu adalah ponaannya, tapi dia tidak beriman kepada ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah siksaan neraka yang paling ringan untuk pamanku. Dia matinya kafir, matinya tidak dalam beriman kepada Allah, tapi dia sayang kepada Nabi Muhammad. Bahkan ketika Rasulullah wafat, orang tuanya wafat, kan termasuk amannya mengasuhnya kan Bu, sama kakeknya, itu mendapat siksaan yang paling ringan, tak masuk neraka, pintu neraka. Tapi apa siksaan yang paling ringan? Meskipun di pintu neraka dikasih terompah Bu, dikasih terompah itu di telapak kaki, mendidih sampai ke ujung-ujung, sampai rambut ubun-ubun kita ini mendidih saking panasnya. Itu yang paling ringan Bu. Gimana kita dicampakkan ke dalam neraka? Neraka pun ada tingkatan. Yang paling ngeri neraka mana Bu? Neraka Jahannam. Nauzubillah min dzalik ya Allah subhanahu wa. Jaga Bu. Kita jangan ingat sekarang. Ingat jangan sekarang ini kita udahlah. Air mati jangan banyak menggerutu. Ya, jangan banyak menggerutu. Bersyukur Masya Allah baru dimatiin air 1 hari 2 hari. Nanti Bu menjelang hari kiamat yang panjang, nanti Allah akan kasih kemarau yang sangat panjang Bu. Tanda-tanda kiamat semakin dekat, sampai munculnya Dajjal, Nabi Isa, turun Imam Mahdi, itu akan jadi tragedi kemarau yang sangat panjang Bu. Ya Bu, panjang sekali. Kita akan nggak bisa nanti kemarin HP, TV, radio, semua angkat transportasi itu semuanya nggak akan bisa beroperasi. Nanti entah umur kita sampai di masa itu, wallahu a'lam. Tapi yang penting mati dalam keadaan apapun kita harus siap. Banyak orang tak siap karena dia merasa dia masih banyak dosa. Setiap kita ini pendosa, setiap hari berdosa, kita ini banyak dosa. Maka la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tak ada Bu dosa kecil kalau setiap hari kita bukan, tak ada dosa kecil kalau setiap hari dilakukan terus menerus, pasti akan jadi besar. Wala kabair, tak ada dosa besar kalau digempur dengan istighfar. Artinya tiap hari beristighfar. Rasulullah mengajarkan Bu, minimal itu kalau bisa 50, 70 bahkan sampai 100 kali. Kapan? Paling nggak mau tidur. Kalau ada 1 hari siang ini Ibu menyakiti orang, nyakitin orang, nyinggung orang, perasaan orang gak sengaja maupun disengaja, langsung WA minta maaf. Kita jangan sombong, kita jangan tenang, padahal kita sedang melukai hati orang. Kita cari nanti di akhirat, sanggup nggak Bu kita minta maaf sama Allah itu mudah, walaupun nggak boleh kita remehkan, karena Allah itu Ghafurur Rahim. Kalau kita menyesali dan kita bertaubat, sesungguhnya betul-betul taubat Allah ampunkan. Tapi dengan manusia, sampai di akhirat nanti kita cari minta keridoannya, maka kita harus jaga lisan kita, lidah kita, sikap kita ya Bu ya. Nah itu ya. Jadi ingat, yang kedua, kalau kita sudah istiqomah, kita menjalankan ini bukan suatu amalan sunnah, ini kewajiban. Setiap tidak sholat berdosa, setiap tidak sholat berdosa. Sampai sekarang umur kita udah berapa Bu? Ibu hitunglah sendiri umur Ibu. Tak Ibu sholat, Ibu hitung. Sekali saja tidak sholat, ingat, meninggalkan perbedaan antara orang kafir dan orang muslim itu adalah sholat. Maka ketika tidak melakukan sholat, kita bisa disebut kafir Bu. Coba disebut kafir, dan kafir itu nggak akan masuk surga. Dalam kepercayaan kita orang Islam, orang-orang yang tidak bertuhankan Allah, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Sementara perdebatan, ya kalau kita berbicara keyakinan dari Tuhan, misalnya agama yang Nasrani, itu kan udah beda sama kita ya Bu. Nah yang penting intinya jaga sholat kita, kedua puasa Ramadan. Boleh nggak ninggalin puasa Ramadan Bu? Boleh nggak? Boleh di dalam Al-Quran, kecuali satu, kita lagi haid, lagi sakit, lagi dalam perjalanan. Boleh Bu, tapi harus diganti, harus dikodok, karena hutangnya kita sama Allah itu Bu. Kata Allah bilang, inna shaumali fa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku yang akan memberikan ganjaran balasan sesuai
puasa orang tersebut, karena kamin shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang puasa tak dapat nilai puasanya, bahkan nol di sisi Allah kecuali lapar dan haus. Maka harus dijaga pula. Apa yang dijaga? Kita harus menjaga, harus tahu ilmunya. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, bahkan yang merusak pahala puasa. Puasa itu tak batal, tapi merusak pahala puasa. Yang membatalkan puasa, contoh misalnya makan minum dengan sengaja. Ibu puasa berantem, ibu puasa ngomongin ke orang, ibu puasa tapi nggak sholat. Puasa itu tak batal, Bu, tapi pahala itu tak dapat. Sayang kan? Tak dapat apa-apa di sisi Allah. Maka jaga puasa itu. Yang ketiga, wahafizat farjaha, menjaga kehormatan diri kita, menjaga kehormatan suami kita. Allah itu memberikan kekhususan kepada wanita. Sampai di dalam Al-Quran ada surat namanya surat An-Nisa, artinya wanita. Tak ada nama surat Al-Quran itu laki-laki. Spesial, Bu. Wanita ini luar biasa. Ya, tapi kita harus pandai menjaga kehormatan diri kita. Berbicara tentang wanita ini luar biasa, tapi kita karena waktu nggak bisa kita bahas panjang lebar. Yang ketiga, wa atoat zaujaha, orang-orang yang dirindukan surga. Di antara 4 tadi, 1 menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya. Salah satunya menutup aurat, Bu. Menjaga kehormatan diri, menutup aurat. Tidak berpakaian tapi telanjang. Apa itu maksud? Berpakaian itu ketat, transparan, tipis, telanjang, disebut telanjang. Kal-'ariyah itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada di dalam Al-Qur'an. Dan yang terakhir apa? Ciri-ciri wanita yang dirindukan surga atau az-zaujahabu, taat kepada suami. Coba, taat kepada suami. Di dalam sejarah yang kita kenal, Fir'aun itu orang yang sombong, yang mengaku dirinya Tuhan dan sudah ditakdirkan masuk api neraka. Tapi Ibu tahu istrinya siapa? Siapa istri Fir'aun? Asia, Bu. 4 di antara wanita-wanita yang menjadi penghuni surga, yang menjadi bidadari surga. Yang pertama Khadijah bin Khuwailid, Khadijah istri Rasulullah. Yang kedua Fatimah Zahra binti Muhammad, anaknya Nabi Muhammad. Yang ketiga Maryam binti Imran, Maryam istri ibunya Nabi Isa, yang sekarang orang Kristen mengatakan Isa itu adalah Tuhannya. Dia melahirkan tanpa ada suami, tanpa ada laki-laki, tapi Allah yang mengirimkan. Bahkan, Bu, di dalam kamarnya mihrab tempat sholatnya itu Allah yang menurunkan makanannya. Bukan cerita bohong, tapi Al-Quran. Di dalam surat Maryam, Ibu buka. Coba, apa? Kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang bisa melarang? Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, itu semua atas kekuasaan Allah. Dan yang keempat siapa? Tadi, Bu, Asia imro'atu Fir'aun. Disebut imro'ah sebenarnya kan istri, tapi disebut perempuannya Fir'aun, karena di dalam kitab dijelaskan Asia itu istri Fir'aun. Selama menjadi istrinya, dia tidak pernah disetubuhi. Jadi setiap Fir'aun mau menyetubuhi, itu Allah ganti sosoknya dengan mungkin setan. Wallahu a'lam, Allah berkuasa, tidak pernah disentuh, Bu. Dan dia, coba, Fir'aun itu sebejat itu, tapi istrinya masuk surga di dalam menjadi salah satu perempuan penghuni surga. Jadi intinya kita ini, Bu, mau suami bejat kayak mana disuruh taat selama suami kita masih mengajar yang baik. Kecuali kalau sudah melanggar yang menyuruh kita yang tidak baik, boleh kita tolak dengan baik. Misalnya, udah Bu jangan pakai jilbab, pakai jilbab kelihatan tua, itu boleh Bu, kita tidak mengikuti apapun, karena kita yang pertama disuruh taatkan kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasulullah, ketiga taat baru kepada suami. Kalau belum bersuami kepada orang tua. Jadi kalau suami suruh buka jilbab sementara jilbab perintah Allah, maka boleh kita tolak. Paham ya, Bu ya? Nah, jadi itulah ciri-ciri wanita yang dirindukan surga. Mudah-mudahan, Bu, ya, kita tidak bisa mengatakan amin. Ibu lakukan dulu. Sholat Ibu 5 waktu, puasalah Ramadan, jaga kehormatan diri, dan taatlah kepada suami. Dan kita lakukan itu semuanya dengan istiqomah, Bu. Insya Allah, Bu, kita dirindukan surga sampai kita bertemu dengan surga, masuk di dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Insya
Allah. Bisa dipahami Bu ya? Dilakukan, dilaksanakan insya Allah barokah Bu ya. Duduk sambil kaki berlipat supaya semoga ilmu didapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih semuanya segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.